Disinilah aku tercipta. Dari sinilah awal dari semua akhir. Ruang yang entah apa namanya. Di sini, aku mengangkat diri sebagai anak min zaman. Dan biarlah waktu yang menjawab. Dari rahim mana aku hadir. Berulang kali aku mengadakan sayembara besar-besaran. Siapapun yang secara utuh sudi hadir atau sekedar mampir menemaniku, entah pria atau wanita, aku rela membayar seharga seluruh indera yang ada. Namun sayang, aku tak punya itu semua. Kukira mereka tahu semuanya hanya fiktif belaka. Biarlah aku mengangkat komedi jadi adik yang kerap lahir selepas tragedi. Lama-lama, di sini membuatku mati ditelan suntuk. Tapi tak apa. Biarlah kelak menjadi seonggok daging busuk. Setidaknya gerombolan belatung bisa berkumpul menikmati hidangan syukur buat masing-masing perutnya. Dalam riuhnya pesta dengan keadaan mabuk, mereka bisa saling mencurahkan sepinya masing-masing. Lalu dengan pengantar tidur dari mereka, aku bisa terlelap bersama semua panah yang nyata adanya. Apa yang sedang kau pikirkan? Aku mendengar. Aku tidak salah dengar, kan? Seperti ini rasanya mendengar. Seharusnya kau sadar lebih awal perihal mendengar ketimbang bicara. Dari mana kau berasal? Berangkat dari hulu yang sama, milik paha masing-masing. Aku tak paham. Tubuhmu hampir rubuh. Rehatlah sejenak dari istirahatmu. Ya Tuhan, bukan ini yang aku harap dari tunduk dan tengadahku. Aku tak punya apa-apa. Maka aku jadikan sakit untuk membayar semua ini. Jika itu kau aminkan. Begitu megah istana serta isinya yang telah kubangun sejak lama. Tapi dengan bijaknya, kau biarkan aku mengumpat, mengutuk jalan hidupku sendiri sepanjang mataku memandang. Debar ini sama seperti pertama kali kita berjumpa. Kau masih saja sama, bertindak semaumu, lagi-lagi terlambat. Maaf, Kesalahan kan terulang, selama kata maaf masih ada. jika kau merasa rugi, lantas apa yang harus kulakukan sekarang? Kau tinggal membayarnya. Dengan cara Buat aku bahagia, jadikan aku wanita seutuhnya.
Alangkah bahagianya Hawa jika menua bersama orang yang dikasihi dan hidup dengan pilihan yang ditumbuhkan oleh pilihannya. Akan kubayar tawaran itu. Tapi aku perlu waktu. Jangan main-main dengan waktu. Manusia mana yang sudi menunggu lebih dari batasnya? Kau terlalu banyak menuntut. Hanya manusia celaka yang buta akan cinta, yang membangun pasak lebih daripada tiangnya. Dan seiring berjalannya waktu, tiang itu kan menimpa apa yang dibangunnya selama ini. Ngomong kosong. Kau pikir siapa orang yang dikasih itu? Selama ini kau jalan dengan setiap wanita hanya untuk kau jual pada si mami itu. Tiang yang kau bangun terlalu tinggi. Sebentar lagi semuanya akan rata, terkubur dengan harapan masing-masing. Tapi kenapa? Selama ini padahal baik-baik saja. Bahkan aku tak pernah meniduri dari salah satu perempuan itu. Aku percaya itu. Lantas kenapa? Benih harapan kita mungkin harus terkubur dalam-dalam. Tapi seseorang telah menanam harapan itu dan merawatnya dalam tubuhku. Apa? Kau? Sejak kapan? Sialan. Siapa dia? Kelak, di waktu dan cara pandang lain, semoga kita masih bisa bertemu, meski dengan jalan dan tujuan yang lain. Tak ada yang tak mungkin. Semua ketidakmungkinan bisa jadi mungkin dengan semua kemungkinannya. Apalagi hanya perihal membolak-balikan ciptaan. Apakah semudah ini? Kau mau bermain dengan nasib? Barangkali kau mau berkenalan dengannya. Apa nasib itu, Empu? Boleh aku sekedar menggenggam atau meremasnya. Tapi bentukmu pun aku belum tahu betul. Biarkan aku menggapaimu dan mendekap dengan erat sekuatku mampu. Hati-hati dalam melangkah. Pijaknya kan menjadi jejak. Jangan sampai kelak kau menjadi musafir pada cita-cita diri. tindakannya memang patut diacungi jempol, kurasa. Tapi jika dilihat dari perawakan dan sifatnya, memang tak seperti pahlawan yang ada di kepala pada umumnya. Isi buku, siapa yang tahu jika kita hanya nilai dari
ampun. Hei Brahma Gadungan, kira-kira tempat makan yang enak sekitar sini sebelah mana? Itu Itu tuh. Tuh. kau pahlawan yang sering dibicarakan di media-media itu kan? Kebanyakan dari mereka cakap seperti itu memang. Aku tinggal makan dulu ya. Silakan dilanjut ramalannya. Makasih infonya. Apaan sih? Hah? Ih, Bi. Dasar sombong, pahlawan aneh. Kalau dilihat-lihat lagi, memang aneh sih. Kenapa bisa orang menyebalkan seperti dia disebut pahlawan? Mungkin pengakuan massa. Yang jelas, apapun tujuannya, kuasai media dulu. Lagi pula, untuk apa dia di sini? Pahlawan kerjaannya cuma keluyuran. Seharusnya dia tetap tinggal menjaga tanah yang dikasih. Bersiap, siapa tahu ada hal yang mendesak, karena dia harus segera bersikap. Setauku, biasanya pahlawan itu memperjuangkan, melindungi, atau menjaga suatu hal. Ini mengurus mulut pribadi pun sukar nampaknya. Bagaimana mau mengurus kepentingan umum? Dasar pahlawan tak tahu tata krama. Kalau sampai makanan ini kurang enak, ini semua sebab kalian. Hah? Karena kami yang memberi saran tempat makan. Pemilik tempat makan tak salah. Masalah rasa itu sesuai selera. Masalah tetap aku di sini untuk mengurus orang-orang seperti kalian. Sampaikan apa harus disampaikan. Punya walau sakit telah mesti pahit. Sebelum kalian meramal atau menerka-nerka, lebih baik kalian balik sebelum menjadi omongan golongan kalian sendiri. Itu ginjumu belepotan, alis juga berantakan. Emang iya? Iya. Kenapa tak bilang? Lebih baik kita balik. Apa yang kulihat tadi? Pahlawan tanpa jubah dan topeng. Aneh sekali. Jauh dari ekspektasi. Rupanya seperti ini wujudmu. Jangan berlebihan. Ini bukan karena aku, tapi atas kehendaknya. Dan kau, Tuhan atas kehendakmu, menciptakan batas yang kau ciptakan di duniamu. Tuhan, aku bukan Tuhan. Kau adalah sumber dari jawaban dan pertanyaan yang ada. Bijaklah dalam menentukan bab terang. Jelasnya, sekarang lakukan apa yang harus kau lakukan. Hancurkan apa yang telah kau bangun. Kenali diri dengan pasti. Kalau aku Tuhan, lantas untuk apa garis tangan ini? Garis takdir sudah menulis rangkumannya. Perihal garis di tangan, itu kau yang tentukan. Dan sisanya tinggal kau serahkan. Tapi jika semua aku yang tentukan, mengapa nasib selalu berkata lain? Kenapa kau berkata demikian? Berkenalan dengannya pun kau enggan. Dia selalu membuatku kesal. Bisa saja aku ludahi tanganku sebelum kita berjabat tangan. Kau hanya belum berkenalan. Kelak kau akan menelan ludahmu sendiri jika sudah akrab dengannya. Semoga saja aku sudi Mau kemana kau? menentukan takdirku sendiri. Bagaimana malammu? Sial, kau tahu baju yang aku jadikan sebagai jimat penglaris ini hampir dibuat robek saat dia ingin memerah dadaku. Kenapa kau risaukan itu? Ya karena jimat ini terbukti membawa banyak berkah bagiku. Itu hanya sekedar kain. Yang mereka harap justru saat kau tak mengenakan jimat ini.
Mereka memang ingin aku celaka tanpa jimat. Dasar laki-laki. Mereka tak tahu seberapa penting tampil secara optimal bagi seorang wanita. Yang mereka tahu, kau harus tampil secara optimal. Puaskan birahinya dan kita dapat bagiannya. Beres. Awalnya saja nampak bergairah. Sisanya mereka hanya terbaring pasrah. Tapi justru mereka juga yang menyerah. Dasar makhluk lemah. Oh ya, bagaimana dengan malam? Mereka takluk seperti biasa. Kami bercinta tanpa cinta. Apa itu cinta? Lelaki mana yang sanggup memberikannya padaku? Kan kubuat mereka terlena dan tunduk dengan secuil daging ini. Nampaknya semuanya selalu mudah bagimu. Aku selalu dibuat iri olehmu, Jalang. Harus aku marah sambil memaki balik Jalang. Ya sudah, aku pulang lebih dulu ya. Sebelum tidur, aku ingin mandi susu dan berendam dengan beberapa tangkai mawar supaya aku tak kalah dari banjir. Dia bilang iri padaku. Apa dia akan tetap iri jika ayahnya menjualnya dan tumbuh tanpa belayan seorang ibu? Misal, jika ibunya mati lalu bereinkarnasi menjadi buah hatinya, apa ibuku juga seorang pelacur? Apa reinkarnasi itu benar adanya? Lagi pula dia terlalu banyak berbicara, seperti pelacur baru saja. Adakah yang akan naik pitam jika melihatmu kurangkul seperti ini? Aku bukan milik siapapun. Lantas, sedang apa kau sendiri di sini? Pulang bekerja. Perempuan pekerja keras. Kau sendiri mengapa berjalan sendirian? Tak mengapa. Aku hanya malas berusaha. Berusaha supaya tidak berjalan sendiri misalnya. Dasar pemalas. Bagaimana kau bisa mendapatkan istri kalau begini? Aku hanya malas berusaha dalam beberapa hal. Sisanya, ku kerjakan sepenuh hati. Hanya pelacur yang bisa sukses dengan hanya tidur di kas. Sayangnya aku pekerja keras. Aku bisa melihat. Kapan terakhir kali kau tersenyum? Kenapa tiba-tiba tanya seperti itu? Kerutnya seperti kanebo kering. Kanebo ini jika diperas takkan pernah kehabisan air. Dia tahu seberapa banyak luka yang pernah ditampungnya. Hidupku pun tak selurus apa yang diharap. Ayahku pergi semudah ia bilang. Mau beli rokok ke warung. Ia meninggalkan ibu dan 3 anak. Dan tak lama, ibuku meninggal karena penyakit yang tiba-tiba menimpa. Sedangkan aku tak bisa membawanya ke dokter. Karena dari sebelumnya pun, keluarga kami sudah terlilit banyak utang. Lalu dari sanalah aku sadar. Aku harus berusaha. Karena aku telah kehilangan orang yang kusayang. Aku tak ingin kehilangan yang lainnya. Tapi syukur, ayahku tersesat saat ke warung. Jadi aku tak usah repot-repot menyeduhkannya kopi. Aku harap aku punya adik. Merekalah yang menjadi alasan mengapa aku harus berusaha. Seiring berjalannya waktu, aku bergaul dengan banyak orang. Dan itu menjadi modalku dalam bisnis jual perempuan. Tapi jelas, aku telah memperhitungkannya matang-matang. Aku pikir
Ini simbiosis mutualisme bagi kita selaku makhluk sosial. Kenapa? Selama mereka perlu menyambung hidup, aku pun juga begitu. Dengan kesepakatan yang sehat, panjang umurlah kita. Sampai pada suatu masa, kukira dia akan jadi wanita. Tapi harapan itu harus dikubur dalam-dalam. Apa karena dia cemburu? Atau alasan ekonomi? Sepertinya bukan. Entah karena alasan apa. Yang jelas ia berkhianat. Padahal aku tak pernah meniduri dari salah satu banyaknya wanita yang kutemui. Itu karena aku takut. Aku takut perasaan ibu harus dipikul orang yang kusayang. Tapi justru karena ketakutan itu, mimpi burukku malah jadi kenyataan. Aku tahu kau minum terlalu banyak. Terima kasih. Entah siapa namamu. Terima kasih. Aku tak tahu harus jawab apa. Sedari kecil mereka semua mungkin hanya menganggapku sebagai alat pemuas nafsunya. Setelah tujuannya tercapai, dibuanglah aku. Kukira dari dulu tak seorang pun akan mengucapkan kalimat itu dari mulutnya padaku. Bahkan kasir minimarket pun tak ikhlas mengucapkannya padaku. Aku yakin itu. Dunia ini liar dan bengis. Aku hampir gila dibuatnya. Tahu. Maaf. Tadi kau bilang ingin punya adik. Anggaplah adikku itu adikmu. Jadilah wanita. Tapi aku pelacur. Aku telah tidur dengan banyak lelaki. Kau bercinta tanpa cinta, kan? Tapi kenapa? Mabuk atau tidaknya aku, dunia tetap saja gila. Kita bicarakan nanti, setelah kau sadar. Kan ku buat kau mabuk dengan satu laki-laki. Bicaramu makin melantur. Hari hampir pagi. Aku tak mau jadi bahan tontonan ramai-ramai. Dianggap dua sejoli yang sedang bertengkar. Sekarang, lebih baik kamu antar aku pulang. Kan ku kenalkan pada adik-adik. Di awal saja bergairah, akhirnya nyerah juga. Dasar lemah. Dunia ini memang gila. Capek aku lama-lama. Kenalkan, ini nasib. Kuharap kalian kan jadi kawan baik. Kuharap juga begitu. Ada banyak dari mereka yang salah sangka padaku. Alasan apa kau banyak dibenci? Dibiarkan seorang diri. Aku tidak tahu. Padahal aku hanya memberikan saran yang terbaik, layaknya sahabat karib. Bagaimana tanggapanmu pada dunia ini? Dunia? Dunia yang mana? Kita semua masing-masing punya dunia. Tak usah kau salahkan dunia orang lain. Aku merasa asing, bahkan di duniaku sendiri. Apa kau sering merasa sepi?
Aku takut sepi, tapi yang lain tak berarti. Ku harap matiku lebih berarti dari hidupku. Semoga kelak aku bisa mati berkali-kali jika itu lebih berarti. Kau percaya dengan tak sih? Kesempatan tak hadir dua kali. Kesempatan lahir berkali-kali dengan bentuk, paham, dan waktu yang lain. Entahlah. Mungkin benar katamu. Aku harus rehat. Banyak hal yang belum ku mengerti di dunia ini. Terima kasih. Jelaisa. Kita semua lahir dari masing-masing sepi. Bedanya, ada yang merayakannya, ada juga yang menghabiskannya tanpa sudi membagi.